Begitu. Nah, oleh karena itu jangan dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan, itu salah ya. Perlu diketahui korbannya sudah ada ya. Kami mempunyai modal keputusan Pengadilan Solo di mana Bambang Tri pada hari ini telah dijatuhi hukuman 4 tahun dan itu ingkrah ya. Dan ternyata keputusan tersebut tidak menyatakan seperti yang didakwakan oleh dakwaan palsu daripada jaksa, melainkan hanya tentang berita bohong. Berita bohong pun kalau kita klarifikasi tidak akan berita bohong. Tinggal negara ini mau membuka atau tidak, kan begitu. Berita bohongnya yang ada, kebencian. Kebencian yang ada, oke, kebencian. Kalau benci itu tergantung siapa yang bikin benci, kan begitu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan Anda harus rajin menghadiri ini, pantau ya semuanya. Apalagi ini momentumnya bagus. Kecuali kalau Anda menginginkan terus berada di bawah keterpurukan ya. Nah, oleh karena itu jangan main-main. Ini adalah peradilan yang sangat memberi pelajaran ya. Itu Profesor Refli Harun mengatakan ini tidak semata-mata perdata, akan tetapi undang-undang dan undang-undang dasar ada sebagai dasar daripada gugatannya ya. Kenapa? Karena jabatan presiden itu adalah posisi tertinggi eksekutif ya. Jadi harus diemban oleh orang yang legitimate. Jika tidak, apa yang terjadi? Makanya jangan heran kami memiliki tergugat yang banyak dari 1 sampai 9 dan 1 turut tergugat. Mengapa kami keras kepada pengadilan? Karena kami punya bad experience terhadap bad birokrasi seperti kata Bang Damai Hari Lubis tadi. Terima kasih itu. Mana ini? Piala gaji tinggi. Kasih mic yang dibantu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyaksikan secara bersama-sama di pengadilan tentang kemungkinan ijazah palsu Jokowi. Dan ini saya, Bang Egy dan tim yang lain teman-teman itu adalah sebetulnya gugatnya ketiga kalinya, ya Bang. Di mana tahun lalu itu gugatan pertama itu di pengadilan ini juga ya, kami belum bisa menyelesaikan gugatan kami. Kemudian rekan-rekan kami atau termasuk juga Bambang Tri telah menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Solo tentang ijazah juga ya, dikaitkan dengan dua hal. Juga demikian, ternyata pengadilan menghukum mereka dan sekarang masih di dalam penjara, akhirnya mau menjarakan mereka. Intinya adalah ijazah Jokowi itu memang tidak terlihat atau belum bisa dibuktikan dalam dibuka pengadilan Bang ya, sampai detik ini. Oleh sebab itu kami, Bang Egy dan teman-teman tim pengacara dan para penggugat ya, begitu untuk majukan ijazah pasca ijazah palsu. Tapi lagi-lagi majelis alasan untuk menunda sidang kita ini. Tadi kami tanyakan sampai kapan tunda itu? Kalau besok minggu depan juga kita masih tunda, berarti memang tidak ada etikat baik pengadilan untuk menyelesaikan rasa keadilan hukum masyarakat terutama tentang ijazahnya Jokowi. Begitu Bang. Depan bisa. Oke. Satu lagi, Bu Kurnia, Bu Rati. Itu. Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku sekalian, hari ini Senin tanggal 9 Oktober 2023 kita menghadiri
menghadiri sidang PMH. Ya, ini boleh dikatakan ijazah palsu jilid 2 milik seorang Presiden Republik Indonesia. Jilid 3 malah ya, karena pidananya sudah terjadi di sana. Kami ingin mengatakan yang sedang disidangkan ini ya, seperti yang saya katakan tadi adalah primus inter parus, yaitu orang yang pertama dan utama di antara orang-orang yang setara dan sederajat. Mengapa dia dipilih? Pasti karena dia punya keistimewaan, ya. Nah, akan tetapi adalah tugas kita, hak kita. Jika kita memiliki hak memilih dan dipilih, kita punya hak konstitusional untuk mengetahui apakah dasar legitimasi dari bercokolnya presiden kita ini adalah legitimate atau tidak, ya, justisi atau tidak, kan begitu. Nah, oleh karena itu jangan dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan, itu salah, ya. Perlu diketahui korbannya sudah ada, ya. Kami mempunyai modal keputusan Pengadilan Solo di mana Bambang Tri pada hari ini telah dijatuhi hukuman 4 tahun dan itu ingkrah, ya. Dan ternyata keputusan tersebut tidak menyatakan seperti yang didakwakan oleh dakwaan palsu daripada jaksa, melainkan hanya tentang berita bohong. Berita bohong pun kalau kita klarifikasi tidak akan berita bohong. Tinggal negara ini mau membuka atau tidak, kan begitu. Berita bohongnya sudah ada, kebencian. Kebencian yang ada. Oke, kebencian. Kalau benci itu tergantung siapa yang bikin benci, kan begitu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan Anda harus rajin menghadiri ini, pantau ya semuanya. Apalagi ini momentumnya bagus. Kecuali kalau Anda menginginkan terus berada di bawah keterpurukan, ya. Nah, oleh karena itu jangan main-main. Ini adalah peradilan yang sangat memberi pelajaran, ya. Itu Profesor Refli Harun mengatakan ini tidak semata-mata perdata, akan tetapi undang-undang dan undang-undang dasar ada sebagai dasar daripada gugatannya, ya. Kenapa? Karena jabatan presiden itu adalah posisi tertinggi eksekutif, ya. Jadi harus diemban oleh orang yang legitimate. Jika tidak, apa yang terjadi? Makanya jangan heran kami memiliki tergugat yang banyak dari 1 sampai 9 dan 1 turut tergugat. Mengapa kami keras kepada pengadilan? Karena kami punya bad experience terhadap bad birokrasi seperti kata Bang Damai Hari Lubis tadi. Terima kasih itu idenya, ya. Bad birokrasi. Ini adalah pengadilan terbaik, tapi belum tentu terbaik dalam pelaksanaan peradilan, ya. Nah, oleh karena itu Anda semua adalah orang-orang yang ikut memantau. Harus terus jeli di tengah media konvensional, bukan mainstream, ya. Media konvensional yang tidak mau melakukan peliputan terhadap kita. Anda adalah lawan. Hidup YouTuber. Demikian saja. Ya, terima kasih banyak. Lanjut ke siapa? Yang namanya bohong siapapun. Nah.